Hari ini akan renungkan Injil Yohanes pasal 9, teksnya ayat 24 sampai 41. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 24 sampai 34. Orang yang matanya terbuka itu berkata di depan orang-orang Farisi, "Dia adalah nabi atau orang yang datang dari Allah." Tapi orang-orang Farisi menolak kesaksiannya dan mengusir dia keluar. Paragraf yang kedua, ayat 35 sampai 41. Yesus bertemu lagi dengan orang yang matanya sudah melek dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Orang itu jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Dan Yesus berkata, "Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Dan orang itu katanya, "Aku percaya Tuhan." Kemudian Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan yang dapat melihat menjadi buta." Kesimpulannya, orang yang matanya terbuka itu saksikan di depan orang Farisi dengan jelas, dia adalah nabi atau orang yang datang dari Allah. Tapi orang-orang Farisi menolak kesaksiannya karena hal-hal ini dilakukan pada hari Sabat. Orang yang terbuka mata itu berkata, aneh juga tentang pikiran mereka. Kemudian Yesus bertemu lagi dengan orang yang matanya sudah melek dan ia memperkenalkan diri sebagai Anak Manusia. Orang itu berkata, "Aku percaya Tuhan." Kemudian Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan yang dapat melihat menjadi buta." Menurut Yesus, itu adalah penghakiman. Namun orang-orang Farisi yang berada di situ itu tidak suka ajaran Yesus karena Yesus menyebut, "Sekiranya kamu buta." Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Kedua, Yesus menyebut tentang dirinya sendiri dengan kata Anak Manusia. Ketiga, Yesus datang dunia ini supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan yang dapat melihat menjadi buta. Sebenarnya Yesus Kristus mengasihinya semua orang yang saleh atau melakukan masih berbuat yang jahat pun, dan melihat atau tidak melihat pun. Namun mereka yang tidak mengakunya kekurangan, tidak mengakunya yang kelemahannya itu, Yesus tidak memelihara mereka. Lebih fokusnya Yesus orang-orang berdosa, orang-orang yang saleh, orang-orang melakukan kehendak Tuhan, dan orang-orang yang mengakunya berbuat dosa. Demikian itu. Ajaran bagi kita. Pertama, orang-orang yang matanya terbuka itu berkata di depan orang-orang Farisi, dia adalah nabi atau orang yang datang dari Allah, dan berkata, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kedua, tetapi orang-orang Farisi tidak menerima kesaksiannya dan mengusirnya keluar. Ketiga, orang yang matanya terbuka itu bertemu dengan Yesus dan mengaku, "Aku percaya Tuhan." Keempat, mereka orang-orang Farisi adalah orang buta secara roh, sebab mereka berkata, "Kamu melihat." Ya, aplikasinya pertama, jangan hanya melihat dengan mata jasmani, usahalah melihat dengan mata rohani dan mengaku bahwa kita seorang buta secara rohani. Ya, memang karena sudah percaya Yesus, memang bisa melihatnya dengan secara roh. Namun, saudara-saudara, di depan Tuhan, kita harus mengakunya kelemahan kita, kekurangan kita. Tidak boleh mengakunya, "Saya sudah sempurna, saya sudah baik, saya sudah benar." Itu tidak boleh. Kedua, percayalah Yesus sebagai juru selamat kita dan Anak Allah dengan melihat dan membaca
segala hal yang dia kerjakan. Prakteknya, melihat dan memahami segala peristiwa dan situasi dengan mata jasmani dan mata rohani, di dalam merenungkan firman dan berdoa supaya tidak menjadi orang buta secara roh. Ya, melihat, memahami segala peristiwa hanya dengan mata roh, bukan hanya mata jasmani. Kita harus membedakan ini benar atau tidak, dan harus berbuatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah orang yang sudah terbuka mata yang rohani. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.